Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Odi Namalia dari kelas A dengan NIM 23650055. Di sini saya akan mereview materi keempat tentang yurisdiksi dan akses berlakunya hukum pidana cyber. Tantangan penegakan hukum di ruangan tanpa batas atau borderless dunia maya. Kemudian kita masuk ke karakteristik cybercrime yaitu 3, 1 non-physical yang membutuhkan kehadiran fisik, kedua bordels melintas batas-batas negara dalam hitungan detik, ketiga transnasional atau pelaku server dan korban seringkali berada di negara yang berbeda. Masalah utama yaitu bagaimana sebuah negara bisa mengadili pelaku kejahatan jika mereka berada di luar negeri. Penting memahami yurisdiksi. Kemudian kita masuk pada definisi yurisdiksi dalam hukum cyber. Di sini ada dua, yaitu yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum sebuah negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Dalam konteks cyber, yurisdiksi mencakup ada 3, yaitu jurisdiction atau to pre-cyber atau kewenangan membuat aturan UIT. Kemudian yang kedua jurisdiction atau adjudicate atau kewenangan hakim untuk mengadili. Yang ketiga jurisdiction to efforts, kewenangan memaksakan kepatuhan hukum atau penangkapan penyitaan. Kemudian asa-asa berlakunya hukum pidana atau umum. Sebelum masuk ke cyber, hukum pidana internasional mengenal asas dasar, yaitu asas teritorial atau berlaku di wilayah tempat tindak pidana terjadi, kemudian asas personalitas atau nasional aktif, berlaku bagi warga negara dimanapun ia berada. Kemudian asas perlindungan atau nasional pasif berlaku jika kepentingan negara atau warga negara tersebut dirugikan. Yang keempat, asas universal berlaku bagi kejahatan luar biasa, misal terorisme cyber. Kemudian asas hukum pidana cyber di Indonesia atau UUIT. Indonesia menganut asas ekstrateritorial justician yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau perubahan kedua UUIT. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kemudian solusi internasional. Karena ruang cyber tidak memiliki batas fisik, muncul teori-teori baru, yaitu Theory of Ubetti, hukum berlaku di mana akibat dari kejahatan itu dirasakan. Kemudian The Superstitorial Principle, negara memiliki yurisdiksi jika kejahatan dimulai di wilayahnya. Kemudian The Objective Territorial Principle, negara memiliki yurisdiksi jika kejahatan diselesaikan atau menimbulkan dampak besar di wilayahnya. Kemudian ada Theory of Target Effects, fokus pada siapa yang menjadi target serangan. Lanjut, tantangan penegakan hukum law enforcement. Kedaulatan negara, suatu negara tidak bisa sembarang menangkap orang di negara lain tanpa izin. Kemudian dual criminality, perubahan harus dianggap sebagai kejahatan dari di kedua negara atau negara pelaku dan negara korban. Kemudian lokasi server versus lokasi pelaku, seringkali data berada di server negara ketiga, misal AS, menyulitkan penyitaan barang bukti digital. Kemudian solusi internasional untuk mengatasi kendala yurisdiksi, dunia internasional menggunakan 3, yaitu 1 Budapest Convention of Cyber 2001, standar internasional untuk harmonisasi hukum cyber antar negara. Kemudian 2 Mutual Legal Assistance atau MLA, perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara untuk mencari bukti dan
ekstradisi, kemudian kerjasama kepolisian internasional melalui Interpol Cybercrime di Rektorat. Kemudian di kesimpulan, kejahatan cyber bersifat transaksional sehingga asas teritorial konversional tidak lagi cukup. Indonesia melalui UU ITE menganut asas jangkauan luas atau ekstrateritorial untuk melindungi kepentingan nasional. Kunci utama penegakan hukum cyber bukan hanya regulasi nasional, melainkan kerjasama internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.